Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan Convolution Recurrent Neural Network atau CRNN pada tulisan tangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Fahri Akmal Budiana, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Triana Alfarji Suryaman, dan terakhir ada Haris Setiaji. Untuk bahasan yang akan dipaparkan di sini ada penjelasan CNN, RNN, dan CRNN, lalu ada demo aplikasinya. Yang pertama ada convolution neural network, yaitu salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Lalu CNN ini adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia manusia menghasilkan persepsi visual. Secara garis besar, CNN ini tidak jauh beda dengan neural network biasanya, yang terdiri dari neuron yang memiliki weight bias dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau pixel. Lalu ada recurrent neural network. Di sini sistem ini tertua dikembangkan sejak tahun 80-an. Sistem ini dinilai penting karena menjadi satu-satunya sistem yang memiliki memori internal pada masa itu. Kemudian tahun 90-an banyak modifikasi yang menyempurnakan RNN. Salah satunya adalah Long Short Term Memory atau LSTM. Sebagai sebuah sistem algoritma, RNN ini dapat mengingat input dan selanjutnya memberikan output sesuai dengan yang diinginkan. Memori internal menjadi poin penting dalam RNN karena dapat memprediksi hal berikutnya, sehingga RNN sangat cocok untuk diaplikasikan pada deret waktu, mesin pencarian, teks, audio, video, bahkan mesin keuangan. Dan yang terakhir ada Convolution Recurrent Neural Network, yaitu model neural network yang menggabungkan CNN, RNN, dan CTC untuk memprediksi suatu kata yang terdapat pada citra yang diinputkan. Nah, CRNN ini menyatukan keunggulan CNN dan RNN sehingga proses klasifikasi tidak terbatas pada per huruf saja, melainkan per kata. Selanjutnya akan ada demo aplikasi yang akan disampaikan oleh rekan anggota saya, yaitu Triana Alfarji dan Haris Daji. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan eh, demo aplikasi tersebut. Nah, di sini yang pertama ada import library, ada banyak ya. Yang pertama ada library OS, yaitu untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti menjalankan perintah shell. Yang kedua ada library CV2 yang merupakan library open source komputer yang digunakan untuk melakukan proses ekstraksi dari gambar atau video yang sesuai atau open source. Yang ketiga ada library random. Nah, library ini digunakan untuk mengacak bilangan acak dalam memecahkan kasus atau digunakan juga untuk membuat ID yang ditambahkan string. Yang keempat ada NumPy. Ya, di sini untuk library digunakan menyediakan fungsi yang siap pakai dalam memudahkan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan lain sebagainya. Yang kelima ada library Pandas, di mana library ini digunakan untuk memproses data, meliputi pembersihan data, manipulasi data, dan juga analisis data. Yang keenam ada library Matplotlib, merupakan library yang digunakan untuk visualisasi data yang lebih menarik dan mudah dipahami sehingga akan terasa lebih alami dan dapat dipahami. Yang ketujuh ada library TensorFlow, digunakan untuk mengubah kerangka kerja dengan banyak cara berdasarkan masukan pengguna. Nah, untuk membuatnya lebih mudah digunakan, misalnya gunakan API keras yang relatif sederhana untuk pelatihan model. Yang terakhir ada library keras. Nah, ini adalah interface library yang bertujuan menyederhanakan implementasi algoritma-algoritma deep learning di atas TensorFlow ini. Nah, selanjutnya di sini ada eh, train eh, dan valid ini untuk meload atau view atau membaca ya file yang ditentukan.
Nah, di sini mengambil data dari directory yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya ada kode PLT figur dan kode tersebut untuk mengeksekusi data yang telah diambil dari directory untuk menampilkan output dari data tersebut. Nah, seperti pada gambar yang di bawah tersebut. Nah, selanjutnya ada untuk cleaning data ya di sini. Nah, clean data ini seperti untuk menghitung jumlah nilai NaN atau not a number dalam kolom identity. Nah, pada dataset pelatihan atau train dan dataset validasi atau valid. Nah, output dari kode ini akan memberikan informasi tentang seberapa banyak nilai NaN yang terdapat dalam kolom identity. Nah, seperti pada gambar berikut, ada NaN di train setnya itu ada 23 dan number of NaN di validasi setnya itu ada 3. Nah, selanjutnya ada train drop na dan valid dot drop na. Nah, di sini berfungsi untuk menghapus nilai NaN tersebut dari dataset pelatihan dan validasi. Nah, untuk selanjutnya ada eh, untuk menangani dan menampilkan gambar-gambar yang diklasifikasikan sebagai uncreatable atau tidak dapat dibaca dalam data pelatihan. Nah, seperti pada gambar di bawah ini ada 4 uncreatable-nya. Nah, selanjutnya ada kode train dan valid tersebut bertujuan untuk menghilangkan baris-baris yang diberi label uncreatable dari dataset pelatihan dan validasi. Nah, tindakan ini dilakukan mungkin karena dianggap bahwa label tersebut tidak memberikan informasi yang bermanfaat atau karena model tersebut tidak dapat memproses sampel-sampel tersebut secara efektif. Nah, selanjutnya ada eh, train identity. Nah, kode tersebut bertujuan untuk mengubah semua karakter dalam kolom identity pada dataset pelatihan dan dataset validasi yang menjadi huruf kapital menggunakan metode string.upper ini. Nah, metode ini berfungsi untuk mengubah setiap karakter dalam string menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya ada train.reset. Nah, kode tersebut untuk mengatur ulang indeks baris pada dataset pelatihan dan dataset validasi yang bertujuan untuk agar kedua dataset memiliki indeks yang baru, terurut secara berurutan dan dimulai dari nol. Nah, penerapan ini bermanfaat setelah melakukan sejumlah operasi pembersihan dan atau manipulasi data, sehingga dataset memiliki struktur indeks yang lebih bersih dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada preprocessing-nya di sini. Gambar dimuat sebagai skala abu-abu dan dibentuk ulang menjadi lebar 256 dan tingginya itu 64. Nah, selanjutnya ada trend size dan valid size. Nah, di sini untuk mengatur ukuran dataset pelatihan dan validasi dengan menggunakan dua variabel tersebut. Nah, variabel ini membantu untuk menentukan subset tertentu dari data pelatihan dan validasi yang akan digunakan. Selanjutnya ada kode trainX dan validX ini untuk memproses data dengan tujuan menyiapkan input model dari dataset pelatihan dan dataset validasi. Nah, setelah proses tersebut, maka trainX dan validasi akan berisi kelompok gambar yang telah diproses dan dinormalisasi dan siap digunakan sebagai masukan untuk pelatihan dan validasi model. Nah, selanjutnya ada trainX. Nah, di sini cukup lama ya untuk memprosesnya. Setelah proses train X dan valid X-nya selesai, nah lanjut ke train X np.array. Nah, kode tersebut bertujuan untuk mengubah dimensi dari array yang berisi gambar-gambar yang telah diproses agar sesuai dengan format input yang dibutuhkan oleh model neural network ini. Nah, sebagai hasilnya, data gambar ini direpresentasikan dalam bentuk array dengan dimensi
256,64,1. Nah, sehingga dapat langsung digunakan sebagai input untuk pelatihan dan validasi model. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Triana yang telah memaparkan sebagian dari demo aplikasi. Untuk demo aplikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris Setiaji, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja untuk proses selanjutnya, kita akan menyiapkan label untuk CTC loss. CTC loss digunakan untuk menguraikan elemen informasi yang berurutan per elemen, huruf demi huruf daripada menguraikan blok secara langsung. Kemudian, elemen tersebut akan diubah menjadi label berupa angka yang mewakili setiap elemen karakter. Nah, pada kode di sini, elemen berupa alfabet dari A sampai Z dan 3 karakter khusus yaitu min, tanda kutip, dan spasi. Penerapan CTC loss dapat dilihat pada kodingan di layar. Kemudian, pada kode selanjutnya, kita akan melakukan tes pada nama, yang dimana nama tersebut akan diubah menjadi label berupa angka. Dapat dilihat pada layar, di sana terdapat nama Budiana yang telah diberi label, yaitu untuk huruf B1, U20, D3, D3, I8, A0, N13, dan A0. Kemudian pada kode selanjutnya akan mencoba melakukan proses CTC loss seperti contoh sebelumnya. Namun di sini proses CTC loss akan dilakukan pada data latih dan data validasi. Kemudian hasilnya kita print outputnya dan hasilnya akan seperti berikut. Kemudian pada kode selanjutnya akan membentuk struktur model dari neural network yang terdiri dari beberapa layer, yang diantaranya yaitu input layer yang digunakan untuk menginputkan data berupa gambar dengan ukuran 256 pixel dikali 64 pixel. Kemudian CNN layer yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari input. Lalu dropout layer yang digunakan untuk mencegah overfitting. Lalu reset layer yang digunakan untuk mengubah bentuk output dari lapisan conv2d menjadi bentuk yang cocok untuk dimasukkan pada layer berikutnya. Kemudian dance layer, lalu RNNLSTM layer, output layer, dan aktivasi layer, dan model compilation. Hasil outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pada kode selanjutnya digunakan untuk menambahkan lapisan-lapisan tambahan ke dalam model untuk menangani informasi label sesuai dengan persyaratan penggunaan CTC loss. Lalu pada kode selanjutnya yaitu menggunakan fungsi lambda yang berfungsi sebagai elemen integral dari CTC loss pada model. Pada kode selanjutnya kita akan melatih model dari data latih sebelumnya, lalu mengeceknya menggunakan data validasi. Dapat dilihat berikut outputnya. Lalu pada kode selanjutnya, kita akan mengecek performa model pada data validasi sebelumnya. Lalu pada kode selanjutnya, setelah proses pengecekan performa model selesai, kita mengecek persentase prediksi yang dihasilkan dari model data validasi. Dapat dilihat di sini, karakter yang berhasil diprediksi yaitu sebesar 76,66% dan kata yang berhasil diprediksi sebesar 59,47%. Dan pada kode terakhir, kita akan mencoba melakukan prediksi berdasarkan dari data tes yang telah disiapkan. Menggunakan kode berikut dan hasil outputnya sebagai berikut. Dapat dilihat di sini, sistem telah berhasil melakukan prediksi pada beberapa gambar. Di antaranya itu gambar yang memiliki kata Kevin.
Lalu ada juga gambar yang tidak dapat diprediksi seperti gambar kedua, dikarenakan gambar yang tidak terlalu jelas sehingga sistem tidak bisa memprediksinya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hari yang telah memaparkan lanjutan demo aplikasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami dalam penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.